Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat PJ Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih di sini dulu di belakang rumah di saudara itu ada suara kambing bek di belakang rumah lur, di tadi pagi ya di sini, terus sore harinya di sini lagi, soalnya mau ke sana motornya sedang dipakai dari siang tadi belum nyampe jadi ya di sini terpaksa di sini saja lah ya kan. Oke, sambil menikmati pemandangan pohon kelapa lur di depan sana. Oke, tentang beliau yang nantinya istrinya juga ya toh, jika beliau Santro Piningit ini diresmikan oleh Allah, dan tentu saja istrinya pun juga ikut kena lur, maksudnya kena apa ya, sama lah diberikan pengetahuan oleh Allah, istrinya ini pengetahuan hal yang sama dengan Santro Piningit ini. Insya Allah seperti itu lur, baik itu tentang ilmu pengetahuannya, bahkan tentang ya semuanya lah hampir sama seperti itu lur. Hampir sama apa yang dimiliki oleh beliau seperti itu. Oh nggih Pak, ini damel konten video. Oke, ya hampir sama lur, ya, tetangga sebelah lur ya. Hampir sama apa yang dimiliki oleh beliau Santro Piningit ini, baik itu dalam pengetahuan beliau, keilmuan beliau ya toh, hampir sama dengan beliau istrinya ini. Jadi ini nanti jika ada tamu ya toh, bertamu kan tentunya kan ada para wanita. Nah ini pejuang-pejuang wanita, Sri Kandi wanita seperti itu juga akan hadir, karena pejuang ini bukan hanya para pria tapi para pejuang wanita atau Sri Kandi, istilah seperti itu ya kan. Ini akan datang juga kepada beliau, akan banyak berdatangan seperti itu lur. Jadi Nusantara ini Sri Kandinya kan banyak ya kan, pendekar wanita. Saya juga belum tahu sosok pendekar wanita di Nusantara itu siapa saja. Monggo yang tahu saudaraku komen di kolom komentar, pejuang wanita atau istilahnya kita namakan Sri Kandi. Kan zaman kerajaan kan banyak itu ya toh, zaman kerajaan entah Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, Singosari atau Kutai, kerajaan-kerajaan itu. Nah, itu sama lur, akan turun juga ikut membantu perjuangan Santro Piningit ini ya kan. Wanita pejuang kan juga banyak yang ada di Indonesia atau di Nusantara kita ini. Nah seperti itu lur. Nah jika penyatuannya seperti itu, nah itu berarti alangkah dahsyatnya ya, ada kekuatan beliau yang bersama dengan istrinya menyatu jadi satu. Waduh alangkah dahsyatnya lur kekuatannya ya kan. Mau sendiri saja seperti itu, apalagi digabungkan dengan istrinya, sebuah kekuatan kan makin dahsyat ya kan. Saya nggak tahu lur, ini pejuang wanita yang di Nusantara itu saya nggak tahu siapa saja ya. Yang tahu komen ya, soalnya pasti ada lah pejuang wanita itu, para Sri Kandi Nusantara ini akan juga turut serta itu lur, ikut berjuang bersama Santro Piningit itu loh, entah dari Nusantara, Sumatera atau Kalimantan atau Aceh
Bahkan mungkin masa perjuangan Cuk Nyadin mungkin ada, mungkin loh ya, Allah alam. Eh, saya yang tahu ya pejuang wanita hanya itu di zaman kemerdekaan ini hanya itu loh. Kalau zaman kerajaan saya juga kurang paham, begitu paham, kurang tahu ya. Ini loh, banyak juga para wanita-wanita pejuang tangguh atau Srikandi akan datang menemui eh, istrinya Satropin ini. Saya juga nggak tahu namanya siapa. Istri beliau saya juga nggak tahu lur seperti apa. Dan tentunya mungkin ya jika saudara temanku ada yang tahu, monggo komen di kolom komentar karena apa ya masih ditutup lur. Ciri-ciri dari istri Satropin ini masih tertutup karena saya mungkin bahannya tentang istri beliau belum apa nyampe atau tertuju ke apa ciri-ciri beliau. Jadi tema kali ini mungkin penyatuannya istrinya ini yang juga ikut diresmikan oleh Allah seperti itu. Dan juga beliau kan nggak hidup nggak berjuang sendirian ya kan, nggak berjuang sendirian, tentu bersama sama-sama ya kan. Begitu banyak nantinya yang akan datang ke tempat beliau. Nah, tempatnya ini juga Allah alam ya berbeda jauh dengan sebelumnya ya toh. Kalau sebelumnya sih beliau ini tempatnya ya kecil lah rumahnya ya kan, mungkin cukup untuk ya keluarga kecil ya toh. Kalau ada tamu datang mungkin ya nggak muat ya toh. Nah ini kan banyak nantinya, maka itu nanti akan ada yang menghibahkan atau membelikan rumah kepada beliau. Ini akan banyak orang-orang akan dengan sukarela bahkan ikhlas dengan senang hati membelikan sebuah rumah untuk beliau, tempat tinggal yang lebih besar, karena juga demi perjuangan ya toh, perjuangan Islam terutama perjuangan terakhir akhir zaman ya kan. Ya kalau dulu beliau mencari nafkah, mencari-cari dengan susah payah, dengan jerih payah karena ya ujian itu tadi. Nah tapi sekarang setelah resmi, nah ini beliau dikejar-kejar dunia. Maksudnya dikejar dunia itu akan banyak orang-orang yang akan mensedekahkan sebagian hartanya. Itu dari orang-orang lur, belum lagi dari Allah ya. Harta karun itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah. Belum lagi itu akan banyak kejutan nantinya itu lur. Jadi beliau nggak akan sengsara lagi, serba berkecukupan, tapi dengan semua fasilitas yang beliau miliki serba ada, mudah, gampang. Beliau tentu hidupnya sederhana seperti biasanya itu loh ya kan, gemar bersedekah seperti itu, sering sedekah ke orang-orang yang belum mampu. Bahkan sebagian hartanya yang diberikan oleh orang-orang kepada beliau itu beliau sedekahkan loh. Beliau hanya mengambil yang seperlunya saja seperti itu, karena memang tugas beliau itu ya, mensejahterakan rakyat ya, jangan sampai mendengar seorang warga atau rakyatnya kelaparan, tapi itu beliau nggak nggak sedih gitu loh. Oke lur, santai-santai dulu nih, tanaman cabai Lombok di depan itu lur ya. Maunya sih ke depan sana persawahan, tapi agak jauh lur, lumayan kalau jalan. Tapi itu tadi motornya sejak tadi siang belum datang, ini dipinjam. Mungkin seperti itu lur ya kan, sebuah kedua kekuatan menyatu akan menjadi suatu kekuatan yang sangat dahsyat ya kan. Satu orang tambah satu orang jadi dua orang, begitu dahsyatnya nanti kekuatan itu ya kan.
saya juga belum tahu, mungkin besok lah atau kapan insya Allah saya akan menceritakan, minta petunjuk ciri-ciri istri beliau itu seperti apa ya, tingginya seperti apa, wajah, kalau wajah muka sih sulit lur, nggak bisa. Kalau ciri-ciri sih mungkin agak bisa seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu lur. Terima kasih. Yang belum subscribe monggo subscribe-nya. Maaf jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.